TV Al-Waha. Hot Inspiration. Saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Gus Dur silakan ajak anak dan istrinya. Saya akan ajak anak istri saya. Kita bersumpah di hadapan Allah. Siapa yang benar diberkahi Allah. Dan siapa yang salah di antara kita dikutuk, dilaknat dan mati dalam keadaan hina. Jadi saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Ayo. Kalau memang Gus Dur berani merasa dirinya benar, mari kita mubahalah. Gus Dur, kau bawa kau punya istri, kau bawa kau punya anak, saya akan bawa saya punya istri dan saya punya anak. Buktikan di hadapan Allah untuk kita saling bersumpah. Saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Kalau Gus Dur benar dengan pembelaannya terhadap Ahmadiyah, saya dan keluarga yang dikutuk oleh Allah mati dalam keadaan gila. Tapi kalau saya yang benar, yaitu ingin membubarkan Ahmadiyah, maka Gus Dur, istri dan anak akan dikutuk oleh Allah dan mati dalam keadaan hina. Nah, saya setuju tentang tadi antara Sayyiduna wa Maulana Abdurrahman Wahid dan Rizik Syihab. Kalau kita ingin tahu bagaimana dia menantang mubahalah kepada Gus Dur dulu, Gus Dur, bawa anakmu, bawa istrimu, ayo kita bermubahalah. Siapa di antara kita yang dapat laknat? Siapa di antara kita yang mati mendapat laknat? Kalau saya dalam kebenaran, maka kau akan mati mendapat laknat. Kalau engkau dalam kebenaran, saya dan keluarga akan mendapat laknat. Mati dalam su'ul khatimah katanya kan, mati hina dina. Gus Dur udah meninggal apa belum? Gus Dur sudah wafat dan dunia menyaksikan Gus Dur wafat dalam keadaan mulia. Gus Dur wafat sebagai seorang presiden yang diiringi sampai liang kuburnya dengan penghormatan paling tinggi dari negara Republik Indonesia, dihadiri oleh presiden dengan iringan la ilaha illallah oleh para santri. Ribut antara pas pampres, antara protokol negara dengan protokol santri. Pas pampres pengennya pakai darder loh, santri ya ilaha illallah, ngacak semuanya, pengen menghormati Gus Dur untuk terakhir kali. Ketika dia sudah ditanam, sudah didafnu, kemudian mulai dari dia itu dikubur, doa-doa suci dari masyarakat untuk dia sampai hari ini tidak pernah berhenti. Ini menunjukkan Gus Dur radhiyallahu anhu wafat dalam kemuliaan. Ketika hidup dia hidup dalam kebenaran, menegakkan kebenaran, dan ketika wafat dia wafat husnul khatimah, wafat dalam keadaan mulia. Sekarang tinggal musuhnya yang mubahalah itu. Kita akan saksikan yang berani bermubahalah dengan Gus Dur itu bagaimana akhir hidupnya, dan hari ini alamannya sudah mulai nampak. Bagaimana setiap hari dia merendahkan dirinya dengan kehinaan, terus menuju titik nadir kehinaan yang paling hina dina. Terima kasih. Apa itu dinasti Ba'alwi? Ada sekelompok orang menggunakan imamah agama, jubah keagamaan, datang ke Indonesia, lalu ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Mereka gunakan pengakuan anak cucu Nabi tersebut untuk menguasai bangsa Indonesia dan untuk memanipulasi umat Islam yang ada di Indonesia. Memang yang begitu bisa berhasil? Kalau pertanyaannya itu, maka jawabnya itu bisa berhasil. Mengapa? Karena dulu Ubaidillah bin Ahmad, nama yang sama, sudah pernah menggunakan pengakuan sebagai anak cucu Nabi untuk menguasai Mesir. Kemudian dia mendirikan dinasti Bani Fatimiyah yang menguasai Mesir 270 tahun lamanya. Akhirnya ketahuan, mereka yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, lalu kemudian menjadi raja di Mesir, menguasai Mesir selama 270 tahun ini terbongkar. Aslinya mereka bukan anak cucu Nabi, aslinya mereka ini etnis asalnya orang Yahudi. Ngaku-ngaku anak cucu Nabi untuk menguasai Mesir. Ketika terbongkar, siapa yang membongkarnya? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka ketika terbongkar, diperangi, dihancurkan, lalu kemudian dibasmi. Betapa mengejutkannya, aslinya mereka adalah orang Yahudi. Sama persis Bapak Ibu. Ini saya belak-belakan ini. Yang di Indonesia ini rame-rame ngaku anak cucu Nabi itu Bapak Ibu. Ternyata DNA asal mereka itu G, Yahudi Askenazi, Yahudi Hazar. Tiba-tiba datang ke Indonesia ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Dulu karena ditentang oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tahun 1932, ada petisi dari 25 ulama, mereka menang. Tetapi begitu dapat momentum, mereka menggunakan pengakuan dalam darah aneh mengalir darah Rasulullah. Maka kemudian mereka gunakan pengakuan tersebut sebagai alat arogansi untuk kemudian mengeksploitasi jutaan massa demi kepentingan politik mereka. Dan ternyata Allah qadarullah, Allah berkehendak, mereka nggak boleh ngaku-ngaku cucu Nabi. Nah, mengapa kita harus bersuara? Ini rata-rata orang muslim kan? Karena kita ini rata-rata orang muslim, tidak boleh ada yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi kita. Haram hukumnya. Maka Imam Malik berfatwa, apa kata Imam Malik? Kalau ada yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi kita, hukumannya 3. 1, yudrabu darban waji'a, pukul dia dengan pukulan yang sangat menyakitkan. 2, wa yusyahar bihi, viralkan. Jadi ingin saya sampaikan, kita membongkar kesesatan Ba'alwi yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi ini Pak.
Itu bukan gibah, bukan. Itu bukan gibah. Ulama perintahkan wa yusahabihi, viralkan, upload di YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, berbagai macam portal media, beritakan di televisi, enggak boleh dibiarkan. Karena mengapa? Mereka telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa yuhbasu zamanan tawila, penjarakan mereka dalam jangka waktu yang lama sampai mereka bertaubat. Maka di Mekah dulu ada yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, dipenjarakan. Nah, kita semua mendukung agar ke depannya siapa saja yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi di Indonesia padahal bukan, dipidanakan dengan pidana penodaan agama. Setuju nggak kira-kira? Tujuannya sederhana Bapak Ibu, agar tidak ada lagi yang mengeksploitasi nama mulia Nabi hanya demi kepentingan pribadi dan demi kepentingan politiknya. Mufti Batavia Utsman bin Yahya sudah ditegur oleh Syekh Nawawi Banten dan Syekh Junaid Betawi. Ini ada. Ketika dapat teguran dari Syekh Nawawi melalui kiriman surat dari Mekah oleh Syekh Nawawi dan Syekh Junaid Betawi, ketar-ketir Mufti Batavia, nervous dia. Makanya dia akhirnya sembunyi-sembunyi mengirim surat ini di tahun 1886 kepada pemerintahan Belanda melalui Senok. Saya bacakan. Nah, itu kronologi singkatnya seperti itu. Jadi si Mufti ini yang dibela-bela sampai sekarang sama muhibinnya tuh, disanjung-sanjung, dia sangat loyal. Nih saya bacakan. Betawi 30 Agustus 1886. Alhamdulillahi wahdah, mukadimahnya tuh ya. Ini ditulis pada tanggal 30 Agustus tahun 1886. Ini sebelum terjadi geger Cilegon. Karena geger Cilegon 1888. Amma ba'du, fasadara hadzal kitabu min baladi Betawi, fal mujibu lidzalika anna ashabil kiram al hawaij fatadris akhbaroni bi annakum ittala'tum wa nadartum tashihas sadiri min Syekh Nawawi Bantan wa Syekh Junaid Betawi al muqimaini fi Makkah ala risalatil musammatin nasihatil aniqah. Thumma inni ajabatu al-an irsala hadir risalah aidan al-musamma al-wathiqah al-wafiyah a'raduha ilaikum litangzuruha fal maqsudu min tasnifiha wa kadzalika allati qablaha huwa i'lam wa i'lan. Nah, kata si Mufti, si Utsman, kata Utsman sekarang, si Utsman sekarang semakin kelihatan dalam surat ini. Si Utsman ngomong gini, surat ini saya tunjukkan kepada pemerintahan Belanda. Ini adalah karena banyak hal yang sangat urgen, kata dia, banyak hal yang sangat urgen. Setelah ada dua ulama yang berada di Mekah yang bernama Syekh Nawawi Banten dengan Syekh Junaid yang mengkritik dari kitabnya Utsman bin Yahya, dari fatwanya yang mengatakan gurur, itu langsung ditegur sama Syekh Nawawi sama Syekh Junaid. Iya, di dalam kitab Al-Aniqah. Nah terus kata dia, summa inni ajabatu al-an irsalah hadir risalah aidon. Nah saya ini sengaja membuat surat ini, saya berikan kepada pemerintahan Belanda melalui Senok ya. Fal maksud min tasnifiha wa kadzalika allati qablahu wa i'lan wa i'lan bi anna tariqatal lati fasad fi hadzal zamani wa 'allamahal masyayikhu lil juhali fahiya laisa 'ala shawab. Maka pantas ini nanti rentetannya dengan Habib Lutfi. Dia memberitahukan begini kepada pemerintah Belanda, dia tersembunyi-sembunyi karena dia takut, nervous sebenarnya ditegur sama Syekh Nawawi sama Syekh Junaid. Saya ingin memberitahukan kepada pemerintah Belanda, artinya biar gak segan-segan untuk melawan ulama-ulama. Kata Mufti Batavia, sesungguhnya thariqah yang menyebar di Indonesia ini melalui guru-guru yang diajarkan kepada orang-orang yang bodoh, fahiya laisa ala shawab. Itu sesat, tidak benar. Tuh kan? Sementara yang mempelopori untuk geger Cilegon, perlawanan melawan pemerintahan Belanda itu dari Syekh Abdul Karim yang ada di situ sanadnya, Syekh Abdul Karim Banten, karena dia sebagai khalifah pertama dari Ahmad Khatib. Makanya banyak ulama-ulama thariqah kita yang dibunuh. Terus kemudian bal rubama ya'ulu amruha ila mafasidi diniyatin wa dunniyatin bisababi faqdani syurutiha. Kata Mufti Batavia, kenapa thariqah yang menyebar di Indonesia ini tidak ada benarnya, artinya sesat? Dia menyampaikan bahkan thariqah yang dibawa oleh ulama-ulama
guru-guru thariqah yang ada di Nusantara, karena waktu itu dipimpin oleh Abdul Karim, itu sangat berpotensi merusak agama dan dunia menurut Mufti Batavia. Itu disampaikan kepada pemerintah Belanda. Nah, dengerin siapa tuh yang masih membela dah. Bahkan hebatnya lagi, ma'anni talataftu fi hadhihi risalati fi akhirha li haitsu lam adhkur ahadan bi aini li ajli salamati minal fitnati min masyayikh tariqati. Dan Utsman bin Yahya ini membuat surat ini kepada pemerintah Belanda, dia sembunyi-sembunyi, satu pun gak ada yang tahu, kata dia. Tujuannya agar selamat dari fitnahnya syekh-syekh thariqah yang ada di Banten. Artinya Gus, mereka sudah musuhi juga ke ulama thariqah. Nah, dengerin tuh siapa tuh yang masih bela ya. Tujuannya itu katanya biar selamat dari fitnah dari guru-guru thariqah. Nah, fa antum idza ra'aitum hadhihi risalata fatabayyana lakum anna fiha irsyadun nas ilal haq wa ila adami du'awil farighah wa li ajli salamati minal mafasidi fal matlubu min janabikum an tusahhihu 'alaiha wa an tadhkuru ma fiha min irsyadin nas likai salimu minal mafasidi wa an tadhkuru ismi inda arbabid daulati Walanda fi Eropa wa fi Betawi li haitsu anna katsiran minal masyayikh tariqati wa ghairihim minal hasidin, katanya. Nah, terus kemudian dalam suratnya itu Mufti Batavia menyampaikan kepada pemerintah Belanda, maka lihatlah, ketika kalian pemerintah Belanda membaca surat ini adalah suatu penjelasan untuk Anda semua. Gitu kan? Bahkan dia mengatakan wali ajli salamati minal mafasid, supaya pemerintah Belanda ini tetap kokoh, tidak hancur. Oh, membela, makanya dikatakan loyal, Pak. Loyal, sangat loyal dia, pro. Maka fal matlub min janabikum antusayhu antad guru. Nah, yang dia inginkan oleh si Mufti Batavia dalam surat ini memberikan doktrin juga kepada pemerintah Belanda supaya jangan segan-segan untuk melawan pemberontak, karena dikatakan pemberontak ulama-ulama kita sama petani itu. Bahkan yang lucunya lagi begini, wa antad guru ismi inda arbabid daulah Walanda fi Eropa, karena dia mufti kan begitu. Dan setiap negara yang dikuasai, yang dijajah oleh Belanda, mau di Betawi Indonesia ataupun di Eropa, sampaikan bahwa fatwa ini dariku, suruh mencatat namaku, kata Mufti Batavia. Pokoknya yang di bawah jajahan Belanda, mau di Eropa di mana, itu harus disampaikan karena dia berkuasa sebagai mufti. Tujuannya apa? Kata dia kan, likai salimu minal mafasidi wa antad guru ismi inda albabid daulati Walanda fi Eropa fi Betawi li haitsu anna katsiran minal masyayikh tariqati wa ghairihim minal hasidin. Dia menyampaikan karena ulama-ulama thariqah yang mempelopori untuk melawan pemerintah yang sah, kata mufti, itu orang-orang hasud, orang iri dengki. Dia menyatakan, meminta kepada pemerintah Belanda ini suruh disebarkan kepada setiap pemerintah Belanda yang menjajah di beberapa negara, dan itu catatannya harus memakai catatan Utsman bin Yahya. Itu catatannya, Gus. Nah, dia ini kenapa nulis begini? Yuriduna as-si'ayah ila halaki, katanya gitu. Karena kalau tidak dilawan, kata si mufti ini, kalau nggak dilawan, mereka ulama-ulama thariqah itu katanya sangat ingin memusnahkan saya di Nusantara, gitu kan? Asli dia udah nervous, takut, Pak. Udah ketakutan, minta perlindungan sama Belanda. Kita buktikan nih bahwa dia meminta perlindungan ke Belanda. Begini kalimatnya di 3 baris terakhir, walaula adulal Walanda fi ardi Jawi wa ghairiha lamastaqarrari al iqamatu bi Betawi. Kata Mufti Batavia ketika mengirim surat ke pemerintahan Belanda begini, karena kalau bukan karena kedaulatan, kebijakan, kekuatan dari pemerintahan Belanda, lamastaqarrali al iqamatu bi Betawi, gak mungkin saya bisa menjadi penduduk Betawi, gak mungkin saya bisa tinggal di Betawi, gitu. Jadi dia meminta keadilan Belanda ini untuk membackingi, karena dia sudah takut ditegur Syekh Nawawi, ditegur Syekh Junaid. Ini orang gak punya malu ini sebenarnya. Nah gitu kan, makanya dia ada kalimat begitu, meminta perlindungan dari Belanda sebagai backing supaya dia tetap tinggal di Betawi.
Nyata sampai sekarang para habaib Alawi masih ada di Indonesia. Siapa berarti? Dasar daripada Belanda. Yang lucunya lagi di bawahnya nih, dengerin. Karena takut ketahuan dia. Hadza ma ukhbirukum wa arju min janabikum jawab kitabi bil arabiyati, katanya Pak. Mau ngapusi. Jadi dia itu si Utsman bin Yahya ngirim surat. Terakhirnya saya mohon dengan sangat secepatnya harus dibalas surat ini kepada pemerintah Belanda, tapi menggunakan bahasa Arab katanya. Kebaca sih ya, kebaca sama kita, beleguk sih ya. Kita orang bodoh.